Halo sahabat, jumpa lagi dalam channel saya untuk berbagi informasi. Khususnya dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini dibuat oleh pemerintah, yaitu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional, untuk tentunya memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang tanah, baik pemilik maupun calon pembeli bidang tanah atau rumah. Aplikasi ini sangatlah praktis karena bisa kita buka lewat smartphone. Contohnya, kita dapat membukanya melalui Play Store. Di sini smartphone kita masing-masing atau tiap smartphone itu rata-rata memiliki Play Store ya, yang dapat kita buka di Play Store. Kemudian tentunya kita cari aplikasi tersebut, yaitu aplikasi tentang Sentuh Tanahku. Akan muncul ya, karena di dalam smartphone saya sudah mendownload aplikasi Sentuh Tanah, juga sudah tentunya membuat akun, karena di dalam aplikasi Sentuh Tanah tersebut ada akun yang harus kita buat ya. Ada password, ada juga email yang harus kita isi, sesuai tentunya dengan email atau Gmail yang ada di handphone kita. Atau terserah kita menggunakan email kita pribadi, boleh juga. Jadi sangatlah praktis, karena saya sudah membuat email atau Gmail dan juga password di dalam aplikasi Sentuh Tanahku, maka saya dapat langsung membukanya. Seperti ini. Ini ada nama Gmail yang saya buat ya, tentunya dengan password yang ada di handphone saya. Kemudian fitur yang dapat kita manfaatkan di dalam aplikasi ini, tentunya ada juga cari bidang di sini. Kita boleh klik ini, cari bidang. Setuju ya. Cari bidang ini kita apabila kita ingin mengecek, kita ingin membeli sebidang tanah atau rumah, kita dapat memanfaatkan aplikasi ini atau menggunakan aplikasi ini yang sudah dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional ya, untuk bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Jadi kita memasukkan jenis hak sesuai dengan yang ada tertera di sertifikat yang kita akan beli, atau calon pembeli bisa menggunakan ini. Tentunya ada hak milik, ada hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Kalau yang saya pada tahun lalu beli itu hak milik ya. Jadi kita isi, contohnya hak milik di sini. Kemudian kantor pertanahan. Kantor pertanahan tentunya tanah yang kita incar itu berada di daerah mana, pilih kantor. Kalau saya di tahun yang lalu saya memilih yang ada di Kota Bitung, karena saya kerja di Kota Bitung. Jadi saya mengincar tanah atau rumah yang ada di Kota Bitung tentunya, yang merupakan tempat kerja saya, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Bitung. Sudah ada di sini Kota Bitung. Kemudian desa dan kelurahan, kita boleh pilih juga. Ini sebagai contoh ya. Karena waktu yang lalu saya memilih Kelurahan Girian ya. Di sini ada Girian Indah, Girian Weru,
Dan juga ada Girian Permai, Kecamatan Girian. Ini yang tanah saya beli pada waktu yang lalu. Kemudian saya isikan nomor sertifikat yang pada waktu itu masih sertifikat yang lama, yang berwarna toska hijau muda ya, berwarna hijau muda pada waktu itu. Ketikkan di sini, kemudian cari bidang tanah. Maka aplikasi ini akan mencari sesuai dengan nomor sertifikat atau sesuai yang kita tanah yang menjadi incaran kita. Seperti itu kira-kira. Begitu juga kita dapat menggunakan ini fitur sweep plotting ya. Sweep plotting ini kita mengecek keabsahan letak rumah. Apakah benar rumah itu tidak ada sengketa atau bermasalah ya. Di dalam aplikasi ini kita dapat mengetahui rumah tersebut sesuai tidak dengan yang tertera di sertifikat. Apabila tidak ada kesesuaian, berarti sertifikat tersebut adalah boleh dikatakan sertifikat palsu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini dapat kita buka, kita perbesar dan kita lihat ya. Di dalam aplikasi ini sudah ada alamat yang sesuai, kita lihat dan kita dapat perbesar. Kita boleh melihat jalan, nama jalan, atau apakah sudah sesuai dengan sertifikat atau tidak ya. Seperti itu. Nah, karena pada tahun yang lalu saya sempat mengincar tanah atau rumah yang ada di Kota Bitung, yang ada di Kelurahan Girian. Jadi saya menggunakan aplikasi ini dan tentunya aplikasi ini sangat bermanfaat untuk saya mencari tahu apakah rumah yang dijual tersebut bermasalah ataukah tidak. Dan juga kita dapat memanfaatkan ini scan dokumen, karena pada waktu itu sertifikatnya masih sertifikat yang lama. Juga lurah sebagai saksi waktu itu saya transaksi dengan si pemilik rumah, lurah dan juga RT setempat ya. Jadi lurah mengatakan bahwa lurah dan RT datang di tempat itu untuk menjadi saksi tidaklah kuat di mata hukum, karena harus ada pejabat pembuat akte tanah, contohnya camat dan juga notaris. Nah, kemudian karena saya belum memiliki budget waktu itu untuk membayar notaris, makanya pada waktu itu belum ada notaris. Nah, nanti setelah saya sudah memiliki dana untuk membayar pejabat pembuat akte tanah tersebut, baru saya ke notaris dengan tentunya menyewa notaris ya pada waktu itu. Kemudian sertifikat yang asli yang berwarna toska itu diambil atau ditahan oleh notaris. Pada waktu itu banyak yang menjadi pengeluaran karena rupanya si pemilik pertama itu tidak membayar pajak selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. Jadi menjadi tanggungan saya pada waktu itu. Makanya PBB dan segala pajak itu harus lunas ketika melakukan balik nama. Nah, di kantor pertanahan itu harus lunas, kemudian notaris baru dapat mengeluarkan sertifikat yang baru. Dia sudah berwarna coklat muda ya, atau berwarna krim, contoh seperti ini. Nah, ini sudah sertifikat yang baru yang saya peroleh di kantor pertanahan melalui notaris ya. Di sini sudah ada nama saya pribadi, juga ada barcode. Nah, kegunaan ini boleh kita scan langsung ya. Jadi sudah ada barcode di sini. Saya tidak boleh perjelas ya, karena ini privasi juga. Jadi untuk sertifikatnya sudah berwarna seperti ini ya, sertifikat yang baru. Juga kita tidak perlu lagi takut
apakah sertifikat itu hilang atau dicuri juga kena, misalnya bencana, banjir atau apa, tercecer, kita tidak perlu khawatir lagi karena dia sudah sertifikat elektronik ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki sertifikat lama sudah boleh di-upgrade di kantor pertanahan terdekat ya. Karena itu sangat bermanfaat sertifikat tersebut apabila sudah dialihkan ke sertifikat yang baru. Jadi kita tidak perlu lagi untuk takut ya. Oh, ada pencuri mencuri sertifikat kita. Karena di situ ada data-data kita, ada barcode yang mana setelah di-scan menggunakan aplikasi dari Badan Agraria dan Pertanahan Nasional ini, kita dapat melihat ada nama kita tertera di sana. Juga kita boleh melakukan print out di kantor pertanahan. Jika kita dapat menyebutkan identitas kita, membawa bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa sertifikat itu memang sudah hilang, tentunya membawa surat kehilangan dari kepolisian. Tidak seperti sertifikat yang lama, apabila hilang kita masih mengeluarkan dana lagi untuk kita mengurusnya sertifikat yang baru. Kira-kira Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bagikan informasi. Kiranya informasi ini boleh bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang menonton channel ini. Kiranya channel ini boleh berguna, dapat di-share ya. Apabila bermanfaat, dapat di-like dan share. Oke, cuma seperti itu saja.